Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media, hari ini Jumat 3 Januari 2025, saya selaku Kabag Penum akan menyampaikan informasi. Informasi tersebut terkait dengan pelaksanaan atau hasil pelaksanaan sidang KKEP kasus DWP. Sesuai dengan komitmen Polri terkait dengan penanganan kasus DWP 2024 yang lalu, Polri melalui Divpropam Polri telah menindak tegas kepada terduga pelanggar menggelar sidang etik yang telah berlangsung selama beberapa hari ini secara simultan serta berkesinambungan, yang dimana segala prosesnya dipantau langsung oleh rekan-rekan dari Kompolnas. Rekan-rekan media, hari ini kami sampaikan hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DF pada Kamis Januari 2025 pukul 09.00 sampai dengan 18.30 WIB di ruang sidang di Propam Mabes Polri. Komisi yang terdiri dari pertama Ketua Komisi Irjen Pol Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH sebagai Wair Wasum Polri, kemudian yang kedua Wakil Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto SH SIK MH itu sebagai Karowaprov di Propam Polri, kemudian yang ketiga anggota komisi Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH sebagai Kabag Binetika Roaprov di Propam Polri, kemudian yang keempat anggota komisi AKBP Dr. H. Heru Waluyo SH MH ya sebagai PSK Subag Reglitap Bak Rehab Pers di Propam Polri. Kemudian yang kelima anggota komisi AKBP Endang Werdiningsi SHMH sebagai Kasubag Kode Etik Bak Binetika Roaprov di Propam Polri. Saksi yang hadir dalam persidangan tersebut itu sebanyak 8 orang. Adapun wujud perbuatannya, pelanggar pada saat menjabat sebagai Kanit 4 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan penonton konser Jakarta Warehouse Project atau yang kita kenal sebagai DWP di tahun 2024 kemarin ini, itu terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, ya, di mana pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Kemudian pasal yang dilanggar itu adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jungto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf A, angka 1 Jungto pasal 10 ayat 2 huruf L, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 11 ayat 1 huruf B, pasal 12 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Rekan-rekan media, putusan dalam sidang KKEP pertama adalah sanksi etika, yaitu berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian pelanggar, ya, kewajiban pelanggar
untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administratif itu berupa 1. Penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 25 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propampori. B. Mutasi bersifat demosi selama 8 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Jadi sekali lagi untuk demosi itu selama 8 tahun ya di luar fungsi penegakan hukum. Atas putusan tersebut, rekan-rekan media, pelanggar menyatakan banding. Itu yang pelanggar pertama. Kemudian rekan-rekan media, selanjutnya hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar S pada hari Kamis ya 2 Januari 2025 pukul 09.00 sampai dengan 18.30 WIB di ruang sidang di Propam Mabespori. Komisi terdiri dari pertama yaitu Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto, SHSIK MH, di mana beliau sebagai Karwapprof di Propampori. Kemudian yang kedua adalah Wakil Ketua Komisi Kombes Pol Heri Setiawan, SIK MH, sebagai Kabak Binetika Rawapprof di Propampori. Kemudian yang ketiga, anggota Komisi Kombes Pol Haryanto SIK sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Provos di Propampori. Yang keempat, anggota Komisi Kombes Pol Bulang Bayu Samudra SIK sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Waprov di Propampori. Yang kelima, anggota Komisi Kombes Pol Sugeng Puji Hartanto SEMH ya sebagai pemeriksa Propam Kepolisian Madya tingkat 3 di Propampori. Rekan-rekan, saksi yang hadir dalam persidangan ini sebanyak 5 orang. Adapun wujud perbuatannya, pelanggar pada saat menjabat sebagai Panit 1, Unit 2, Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan penonton konser Jakarta Warehouse Project atau yang kita kenal dengan DWP ya di tahun 2024 di mana terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut, di mana telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Jungto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 12 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang KKEP, sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani mental dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Rekan-rekan media, sanksi administrasi yaitu berupa penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propampori.
Mutasi bersifat demosi selama 8 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Dalam penegakan kode etik ini, adapun hasil pemeriksaan sudah diklarifikasikan peran masing-masing ya terhadap terduga pelanggar. Tentunya pasalnya juga sesuai dengan peran masing-masing dalam wujud pelanggarannya. Adapun pada hari ini, Jumat 3 Januari 2025, di Propam Polri masih kembali ya melanjutkan sidang kasus DWP untuk 2 orang terduga pelanggar atas nama SM dan FRS di ruang sidang di Propam Mabes Polri. Rekan-rekan media, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.